Bu Fan, tolong bantu periksa ayahku. Tuan tua Anda sudah bangun. Ayah sudah bangun. Bagus sekali. Sekarang sudah baik-baik saja. Istirahat saja beberapa hari lagi, dan dia akan baik-baik saja. Bu Fan, terima kasih. Ayah, kali ini, kita beruntung ada Li Bu Fan. Dia menyelamatkanmu. Tuan muda, Ayah, ada apa ayah? Li Bufan, apa yang kau berikan? Tuan besar untuk dimakan. Kau hampir membunuhnya. Tutup mulutmu. Pasti kau. Baru saja darah tuan tua. Masih merah. Sekarang kenapa? Tiba-tiba berubah menjadi hitam. Kau tidak menyelamatkan tuan tua. Kau jelas-jelas mencoba menyakitinya. Kau dukun. Jika sesuatu terjadi pada tuan tua, hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Li Bu Fan, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang, ayahku akan baik-baik saja? Tidak ada yang salah dengan obatku. Seseorang meracuni tuan tua lagi. Jangan membuat tuduhan palsu. Jelas sekali. Obatmu yang bermasalah. Apa aku menyebutmu? Begitu bersemangat untuk menyangkalnya. Aku tidak. Tangkap dia. Bajingan, serahkan penawarnya. Aku tidak punya penawar. Dia menjebakku. Benar Nona Liu. Itu hanya salah paham. Pasti Li Bufan yang menggunakan obat yang salah, memfitnah Tuan Wen. Fitnah, tidak meracuni. Apa ini? Ini adalah min 100 langkah. Itu yang aku sendiri. Gunakan untuk menyegarkan dan menjernihkan pikiranku. Kamu masih berani berkelit. Serahkan penawarnya segera. Kalau tidak aku akan membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Aku tidak punya penawar. Ini memang min 100 langkah. Tapi tuan tua, sebelumnya lemah secara fisik. Dan racun di tubuhnya, dikombinasikan dengan min ini. Menghasilkan racun baru. Benar-benar tidak ada penawar. Ya tepat sekali. Awalnya aku hanya ingin tuan tua menjadi sedikit lebih lemah, sehingga efek obat Li Bufan tidak akan terlalu cepat itu saja. Aku sungguh tidak bermaksud menyakitinya. Bu Fan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Racun yang diderita Liu He adalah racun yang membara. Dibutuhkan benda terdingin di bawah langit. Untuk menetralkannya, hanya ada satu harta karun di dunia. Dan itu adalah Besi mendalam es dingin. Itu adalah harta pamungkas gerbang Guyen Menku. Besi mendalam es dingin. benar sekali. Itu memang besi mendalam es dingin. Kau cukup populer di kalangan wanita. Keduanya melindungimu. Namun, jika kau ingin menyelamatkannya itu tidak masalah. Selama kalian berdua menghabiskan malam denganku, aku akan meminta ayahku untuk mengeluarkan besi mendalam es dingin untuk menyelamatkan Liu Hai. Aku bersedia. Saya bersedia. Kalian berdua tidak perlu melakukan ini. Aku juga bisa mendapatkan besi mendalam es dingin. Apa kau bisa mendapatkannya? Aku tidak salah dengarkan. Sungguh, bodoh yang tidak tahu apa-apa. Li Bufan, sekarang bukan saatnya bagimu untuk menyombongkan diri. Besi mendalam es dingin bukanlah barang biasa. Apakah kau pikir itu bawang hijau dari pasar sayur? Menurutku semuanya sama saja. Semuanya adalah hal yang bisa didapatkan. Hanya dengan satu panggilan telepon. Bu Fan, saya tahu kamu ingin membantu saya, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Jika bukan karena Wang Ji, yang merupakan putra kandung pemimpin sekte Gu Yinmen, dia juga tidak akan bisa mendapatkannya. Apa kau dengar itu? Bahkan bagiku ini, putra berharga untuk mendapatkannya. Membutuhkan sedikit usaha dan bujukan. Kau hanya seorang tukang jagal babi. Kau ini siapa sebenarnya? Besi mendalam es dingin itu, awalnya, kuberikan kepada Wang Laoliu. Sekarang aku ingin mengambil kembali. Milikku sendiri. Apa yang salah dengan itu? Kau punya nyali. Semua orang tahu bahwa besi mendalam es dingin itu hanya muncul di medan perang abadi. Mereka yang bisa keluar dari medan perang abadi sangatlah sedikit. Satu-satunya yang aku tahu adalah ayahku dan Li Qilin putra Raja Dewa. Kau ini orang tak penting macam apa. Namun kau berani mengklaim besi mendalam es dingin adalah milikmu. Percaya atau tidak? Tuan Wan, berhenti membuang kata-kata untuknya. Minta saja pemimpin sekte datang langsung dan berurusan dengan sampah ceroboh ini dan bawa serta besi mendalam es dingin yang mendalam. Dengan begitu dia bisa mati sambil mengetahui kebenarannya. Ada apa? Apakah Tuan Wang kita tidak bisa mengambil kembali besi mendalam es dingin itu? Bagaimana mungkin? Dasar sampah. Beraninya kau mempertanyakan Tuan Wan. Pemimpin sekte telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia keluar dan menemui sembarang orang? Tepat sekali. Ayahku tidak pernah meninggalkan gunung dengan mudah. Mengenai masalah besi mendalam es dingin ini, aku harus kembali dan mendiskusikannya dengan benar bersama ayahku. Ini tidak serumit itu. Jika kamu tidak bisa melakukan panggilan itu, aku akan melakukannya untukmu. Halo Wang Laoliu. Cepat datang ke kediaman keluarga Liu. Bawa besi mendalam es dingin itu. Aku perlu menggunakannya.
Li Bufan, kau berpura-pura menjadi apa? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang penting dan memanggil pemimpin sekte hanya dengan satu panggilan telepon. Kenapa kau tidak main ke surga saja? Li Bufan, kau benar-benar tidak tahu diri. Aku pasti akan memberitahu ayahku untuk mencincangmu menjadi 10.000 keping. Baik kamu membuka mulut atau menutupnya, kamu tetap ayahku. Kamu adalah anak manja. Tanpa ayahku, kamu bukan apa-apa. Hentikan. Aku menelepon sekarang juga untuk meminta ayahku datang. Halo ayah. Bisakah ayah datang sebentar? Aku di sini. Pindah. Saya punya urusan mendesak sekarang. Saya tidak punya waktu. Halo ayah. Bagaimana Tuan Wan? Apakah pemimpin sekte akan datang? Ya, dia akan datang. Ayahku paling menyayangiku. Dia akan segera tiba di sini. Itu luar biasa. Li Bufan, kau akan mati hari ini. Bufan. Jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Serahkan padamu. Kau benar-benar tidak akan berhenti sampai kau menabrak tembok. Kepala pelayan, mengapa kau belum memerintahkan orang untuk menangkapnya? Jika pemimpin sekte tiba nanti dan tidak senang, besi mendalam es dingin yang mendalam mungkin tidak akan diberikan. Kakak Li, demi guru aku minta maaf. Para pengawal, tangkap Li Bufan untukku. Kepala pelayan. Semuanya berhenti. Ayah, Wang Laoli, pemimpin sekte Guilin. ayah benar-benar datang. Baru saja binatang ini menghina ayah dan mematahkan lenganku. Ayah harus balaskan dendamku. Diam. Minggir dari jalanku. Ayah, kenapa ayah menendangku? Tuan Mudali, Anda datang ke Lonsou tanpa memberitahu kami sebelumnya. Saya belum membuat persiapan apapun di sini. Saya benar-benar malu. Tidak peduli. Apakah kamu membawa barang itu? Biaya saya membawanya. Ini adalah besi mendalam es dingin. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pemimpin sekte dipanggil ke sini oleh Tuan Wan? Mengapa kau memberikan harta terbesar sekte itu? Ayah, apa yang ayah lakukan? Bagaimana ayah bisa memberikan benda ini kepada sampah ini? Tutup mulutmu. Siapa yang menyuruhmu berbicara kepada Tuan Mudali dengan cara seperti itu? Ayah, kenapa ayah selalu memihak orang luar? Aku adalah putra kandung ayah. Putra kandung. Justru karena kau adalah putra kandungku, aku harus mendisiplinkan sampah sepertimu. Apakah kau barusan menyinggung Tuan Mudali? Jelas dia yang mematahkan lenganku lebih dulu. Itu adalah Tuan Wang yang meracuni tetua Liu dan juga menggunakan besi mendalam es dingin. Mengancam Nona Liu. Li Bufan tidak tahan. Itulah mengapa dia bertindak. Pemimpin sekte Wang, tolong lihat dengan jelas. Itu benar. Bufan hanya ingin mendapatkan besi mendalam es dingin untuk mengobati penyakit ayahku. Dialah yang terus berbicara tidak sopan. Tidak pemimpin sekte Wan. Tuan Wan, Kau ini makhluk macam apa? Kami sedang berbicara di sini. Kau tidak punya hak untuk menyela. aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Chen. Keluarga Chen lagi. Sudah aku bilang, jangan bergaul dengan sampah tak berguna yang mengabaikan tugas mereka. Dan kau menghabiskan sepanjang hari menggunakan namaku, menipu dan membohongi orang. Kembali ke gunung. Jika aku sampai tahu lagi bahwa kau bergaul dengan teman-teman yang mencurigakan ini atau menghubungi mereka, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Aku salah ayah. Aku akan pulang sekarang. Benar-benar sampah. Dan kau, Tuan Mudali, apakah Anda membutuhkan saya untuk menangani orang ini untuk Anda? Kau, apa yang kau coba lakukan? Aku punya keluarga Shao di ibu kota yang mendukungku. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Apa itu keluarga Shao dari ibu kota? Jika Anda ingin balas dendam, Anda harus terlebih dahulu menemukan pintu masuk ke Guilin sebelum Anda membicarakannya. Aku salah. Sudahlah, sampah semacam itu. Tidak pantas kamu ambil tindakan. Karena Tuan Mudali sudah berbicara. Mengapa kau tidak segera menyingkir? Ya, Tunggu. Apakah kamu masih ingat? Pertama berlututlah. Dan bersujud 3 kali dengan keras. Dan panggil aku ayah 3 kali. Tidak cukup keras. Apakah kamu belum makan? Kamu masih berutang 3 panggilan ayah. Nona Liu. Bukankah kau sudah keterlaluan? Enya. Memiliki putra sepertimu. Aku merasa malu. Katakunya.
Li Bufan Liu Ruyan. Kalian berdua tunggu saja aku. Aku bersumpah akan membuat kalian. Berharap kalian mati. The film was translated and narrated by Ini. M Media. Li Bufan. Kau baik-baik saja sekarang. Jadi aku akan pergi dulu. Hei Wei Wei, Kenapa? Apakah kamu masih enggan meninggalkan mantan istrimu? aku benar-benar tidak mengerti. Kalian para wanita, kamu jelas masih peduli padaku. Jadi mengapa kamu begitu dingin padaku? Saya tidak melihat dia peduli padamu. Sebenarnya, kamu hanya berkhayal. Wang Laoliu, aku tidak akan mengembalikannya padamu. Aku harus membawanya untuk mengobati penyakit Liu Hai. Benda ini awalnya diberikan kepada saya oleh Anda. Saya hanya mengembalikan benda ini kepada pemiliknya yang sah. Barang ini benar-benar milik Li Bufan. Li Bufan ini, sebenarnya siapa dia? Baiklah, kalau begitu tunggu. Bangun. Tuan sudah waktunya minum obat. Ayo. Mudah. Kamu harus pulih perlahan sekarang. Dan tidak boleh bergerak sembarangan. Yan El. Kau dan kepala pelayan keluarlah dulu. Saya perlu mendiskusikan sesuatu dengan Tuan Muda Li. Ya, Ayah. Ayah baru bangun dan sudah mengusirku. Apakah aku masih putri kesayanganmu? Yan El. Jangan nakal. Keluarlah dulu. Kalau begitu temui aku setelah selesai bicara. Aku akan menunggumu di luar. Tuan muda ini luar biasa, Anda selamat. Tetua Liu, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah seharusnya kamu berada di ibu kota Jindu, melindungi kakakku? Itu adalah keluarga Xiao di ibu kota. Bekerja sama dengan keluarga Qin di ibu kota. Yang memasang jebakan untuk Tuan. Saya juga tidak bisa melawan mereka. Saya terkena racun yang kuat. Keluarga Shao dan keluarga Chen. Aku harus membuat mereka membayar hutang darah ini. Dengan darah. Ini semua salah saya. Saya gagal melindungi Tuan. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tidak perlu merasa bersalah. Serahkan sisanya padaku. Aku pasti akan berjuang kembali ke ibu kota. Untuk membalas penghinaan ini. Apakah Anda akan mewarisi posisi Raja Dewa sekarang? Bukankah itu akan memperingatkan musuh? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus segera mewarisi posisi Raja Film Dewa. was Hanya dengan begitu, translated aku and bisa memanggil kembali narrated by pasukan M lamaku. Media. Dan menggulingkan orang-orang tua itu. Bawahan Anda Liu Hei menghormati Raja Dewa. Liu Hai, sampaikan perintahku. 3 hari dari sekarang, selenggarakan pertemuan pahlawan di Longcheng untuk mengumumkan suksesi diriku ke posisi Raja Dewa. Ya. Tuan, ini adalah kartu hitam keluarga Liu. Ini mewakili keseluruhan sumber daya keuangan dan material keluarga Liu kami. Semuanya untuk Anda perintahkan. Ini tidak dapat diterima. Tuan, itu akan Anda butuhkan kelak untuk merekrut pengikut dan mengumpulkan sumber daya. Saya tahu leluhur Anda memiliki kekuatan besar. Anggap ini sebagai tanda kecil dari ketulusan saya. Terima kasih. Tuan, saya punya permintaan yang tidak masuk akal. Saya ingin tahu apakah Tuan bisa menyetujuinya. Silakan bicara. Keluarga Shao dari ibu kota, Tuan muda tertua mereka Shao Kuanye, setelah meracuni saya, mengetahui bahwa saya belum mati, menggunakan nyawa Yan Erl, dia memaksa saya untuk membiarkan dia dan putri saya, Liu Ruyan bertunangan. Saya takut jika saya mati dalam pertempuran, keluarga Liu kita akan jatuh ke tangan keluarga Shao. Oleh karena itu saya memohon, Tuan, nikahi Yan Erl saya, hancurkan mimpi indah keluarga Shao, dan lindungi Yan Erl saya sepenuhnya. Tetua Liu, aku mengerti maksudmu. Tetapi meskipun aku tidak menikahinya, aku pasti akan menjamin keselamatannya. Tapi, Masalah ini, pada akhirnya bergantung pada persetujuan bersama. Bahkan jika aku setuju, dia mungkin tidak setuju. Aku setuju. Apa yang kamu tahu? Dan kamu setuju? Ayahku menyuruhku menikahimu. lihat-lihat, seorang putri yang sudah dewasa tidak bisa terus tinggal di rumah. Tidak. Masalah ini, sebaiknya kita bahas nanti. Li Bufan, apa maksudmu? Aku bahkan tidak keberatan bahwa kamu sudah bercerai dan seorang tukang jagal babi. Bagaimana? Apakah kamu pikir aku Liu Ruyan? Tidak pantas untukmu. Yander, jangan bicara omong kosong. Jadi dia masih belum tahu identitas asliku. Tidak apa-apa. Namun aku benar-benar seorang tukang jagal babi. Dan aku sudah bercerai. Tapi mengenai mantan istriku, Itu tidak masalah. Kalau begitu, mari kita bersaing secara adil saja. Jika aku Liu Ruyan menginginkan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. kau benar-benar. Ambil ini. Apa ini? Kamu sudah diusir oleh mantan istrimu. Dan kamu tidak punya tempat tinggal. Aku akan memberimu vilaku. Anggap saja ini pembayaran karena telah menyembuhkan penyakit ayahku. Tapi, Tuan Mudali, ambil saja. Ini juga merupakan tanda ketulusan putri saya. baiklah. Li Bufan, begitu kamu melangkah melewati pintu kakak perempuan ini, aku ingin lihat kemana kamu akan lari. Jika aku tidak benar-benar memakanmu,
Aku The tidak film akan was menyandang nama translated keluarga Liu. and narrated by M Media. Li Bufan. Berani membuatku terlihat begitu konyol. Dan bahkan berani membuatku bersujud. Aku bersumpah akan membunuhmu. Wei Wei. Mengapa kau di sini? Mengapa kau tidak memberitahuku? Tunggu apa lagi? Bawakan teh. Dan bersihkan semua kekacauan ini. Tuan Muda Chen, aku benar-benar minta maaf tentang kemarin. Jika bukan karena aku, kau tidak akan. Bukan apa-apa. Jangan khawatir. Mengenai urusanmu dengan keluarga Liu, aku pasti akan mencari cara untuk membantu. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kecelakaan. Keluarga Liu masih akan memberiku sedikit muka. Tidak perlu. Sekarang hubunganmu dengan keluarga Liu sangat tegang. Aku tidak ingin kau menderita karenaku. Kau juga meremehkanku. Tidak. Tuan Muda Chen, kau salah paham. Aku sudah membaca proposal yang kalian kerjakan. Aku sudah melihatnya. Itu cukup bagus. Tapi, keluarga Chen kami tidak bisa memberikan banyak bantuan di bidang ini. Akan sangat disayangkan jika kita tidak bisa terhubung dengan keluarga Liu raksasa industri ini. Itu akan sangat disayangkan. Lupakan saja jika tidak berhasil. Karena masalah Li Bufan, kesan yang kutinggalkan pada Nona Liu juga tidak terlalu baik. Li Bufan hanya beruntung. Nona Liu hanya tertipu olehnya. Bagaimana kalau begini? Aku tahu alamat Villa Nona Liu. Aku akan pergi bersamamu. Kau tunjukkan pada Nona Liu proposalmu. Mungkin dia akan setuju. Bagaimanapun ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tapi, Wei Wei, kau adalah orang yang sangat berbakat. Kau seharusnya tidak terpendam. baiklah. Kalau begitu aku akan pergi ke sana sendiri. Selama aku bisa masuk ke rumah Liu Ruyan, aku akan punya kesempatan untuk mendapatkannya. Ditambah Bai Wei Wei. Memikirkannya saja sudah mendebarkan. Wei Wei. Mengenai proyek multimiliar dengan keluarga Liu, tenang saja. Ayahku adalah ketua grup badai. Keluarga Liu masih akan memberi kita. Tuan Muda Chen, terima kasih untuk kali ini. Bahkan jika kerjasama ini tidak berhasil, hanya dengan bisa terhubung dengan idola saya, Ratu Perdagangan keluarga Liu, saya sudah puas. Bagaimanapun keluarga Liu tidak hanya menghasilkan seorang Liu Ruyan, ayahnya Liu He juga merupakan tangan kanan Raja Dewa. Jangan sebut-sebut itu. Selama aku turun tangan, pasti tidak akan ada masalah. Bai Xiao adik perempuan Bai Weiwei. Kak, perusahaan memiliki masalah mendesak yang mengharuskanmu menelpon kembali. Permisi Tuan Muda Chen, saya harus keluar sebentar. Mengapa kamu berpura-pura suci? Aku akan membuatmu melepas pakaianmu dan memohon padaku nanti. Hentikan. The film was translated and narrated by M Li Media. Bufan, apa yang kamu lakukan? Weiwei. Dia menaruh obat di minumanmu. Aku tidak Wei Wei. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan meminumnya untuk menunjukkannya padamu. Sekarang, apalagi yang kamu miliki untuk dikatakan? Dia pasti sudah minum penawarnya sebelumnya. Omong kosong apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin Tuan Muda Chan menjadi orang seperti itu? Kurasa dia hanya mengada-ada. Obat itu masih ada di tangannya. Aku. Cukup Li Bufan. Kamu biasanya menyia-nyiakan sebagian sumber daya saya, dan saya tidak pernah mempermasalahkannya. Tapi sekarang, karena kamu melakukan tindakan menjebak seperti itu, hal yang sangat memalukan. Aku suamimu. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Alasan apa yang saya miliki untuk mempercayai Emo? Bai Xiao adalah saudara perempuan saya, sekaligus sekretaris saya. Dia masih di sini. Bagaimana mungkin Tuan Muda Chin melakukan hal seperti itu? Saya benar-benar muak. Cukup. Istri. Aku. Perjanjian perceraian. Ini adalah surat perjanjian cerai. Tanda tangani. Apa artinya ini? Apa maksudnya? Apa kau masih belum mengerti? Hanya dalam 3 tahun kekayaan bersih kakakku, melebihi 100 juta. Dia tidak hanya menciptakan keajaiban, tetapi juga menjadi yang paling dicari CEO cantik di seluruh Langzhou. Dan kau hanyalah penjual babi, menantu tak berguna keluarga baik. Keberadaanmu bagi kakakku hanyalah batu sandungan. Batu sandungan. Bai Weiwei. Apakah kamu juga berpikir begitu? Bufan, saya tahu kamu tidak rela, tetapi pada dasarnya kita termasuk dalam 2 dunia yang berbeda. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang diam-diam mengejek saya selama bertahun-tahun karena memiliki suami yang menjual daging babi? Saya sama sekali tidak bisa melihat harapan dalam dirimu. Jadi kamu pikir aku memalukan? Baiklah, aku akan menandatanganinya.
Setelah perceraian, mobil dan rumah akan menjadi milikmu, ditambah 8 juta sebagai kompensasi. Itu benar-benar murah untukmu. Ambil uangnya dan cepatlah menghilang. Si Elbai memiliki isyarat yang begitu mega. 8 juta. Untuk membeli semua tahun-tahun hubungan kita ini. Jika kamu pikir itu tidak cukup, saya akan menambahkan 5 juta lagi. Tidak perlu. Aku hanya berharap setelah ini kamu tidak menyesalinya. Menyesal. Menceraikanmu. Kakakku sudah tidak sabar untuk menyalakan petasan untuk merayakan. Aku membenci. Sampah. Cukup sial-sial. Li Bufan, sore ini keluarga akan mengadakan perjamuan ulang tahun kakek. Kakek secara khusus memintamu untuk hadir. Setelah perjamuan selesai, kita akan berpisah. Ambil uang ini, dan anggap saja ini hadiah untuk kakek. Uang itu tidak perlu. Saya pasti akan menghadiri janji temu tepat waktu. Wei, abaikan sampah itu. Mari kita terus minum. Tuan Muda Chen, saya merasa sedikit tidak enak badan hari ini. Jadi saya akan kembali lebih dulu. Lain kali. The film was translated and narrated by M Media. Sialan. Li Bufan. Bahkan setelah bercerai dia masih harus merusak rencanaku. Tuan Muda Chen, jangan terlalu bersemangat. Bagaimanapun, kakakku sudah bercerai sekarang. Cepat atau lambat, dia akan menjadi milikmu. Rubah kecil. Apakah kamu tidak cemburu? Tuan Muda Chen, apa yang kau katakan? Selamat Tuan Muda Chen. Bersedia membantuku mengamankan posisi keluarga Bai, Patriark. Bahkan jika kau menginginkan kami berdua untuk melayanimu. Apa susahnya itu? Kamu benar-benar tak tahu malu. Kakakmu tidak memuaskanku sebelumnya. Sekarang kamu harus bertanggung jawab penuh. Bajingan. Liu Ruan benar-benar tahu cara menikmati hidup. Tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Tapi itu bagus juga. Tempatnya terpencil. Aku bisa beristirahat dan menata diri kembali. Merencanakan langkah selanjutnya. Siapa di sana? Siapa di dalam? Kenapa kamu sangat terlambat? Aku sudah menunggumu begitu lama. Tunggu. Liu Ruyan, kenapa kau di sini? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Tapi, bukankah kau memberikan villa ini kepadaku? Ya, aku memberikannya padamu. Tapi aku The tidak film bilang, was translated aku akan and pindah. narrated Apa, by M kamu tidak Media. ingin melihatku? Tidak. Ruyan, bagaimana kalau kau pakai bajumu dulu, lalu kita bicara? Kita akan memakainya juga. Hanya untuk dilepas lagi. Kenapa repot-repot dengan langkah tambahan itu? Kalau begitu Ruyan, Jangan bicara. Momen intim yang berharga bernilai 1000 keping emas. sekarang masih siang hari. Ruyan tenang sedikit. Kurasa orang yang perlu menenangkan diri. Seharusnya kamu kan. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kau punya tamu. Tidak, aku tidak. Nona Liu, apakah kau di rumah? Wei. Kenapa kamu gugup? Kamu sudah bercerai. Kamu bertingkah seperti sedang berselingkuh. Itu, keadaan sedikit lepas kendali barusan. Ruyan jangan terlalu menganggapnya serius. Kalian para pria, semuanya sama saja. Tarik celanamu dan sangkal semuanya. Tapi aku bahkan belum melepas celanaku. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan pergi berpakaian dulu. Kamu pergi buka pintunya. Mengapa tidak ada yang menjawab? Mungkinkah dia tidak di rumah? Tidak mungkin. Bukankah Satpam baru saja bilang bahwa Nona Liu belum keluar sepanjang hari ini? Bagaimana kalau kita masuk dan memeriksa? Apa yang terjadi? Mengapa kau? Li Bufan, kenapa kau ada di mana-mana? Tunggu. Bukankah ini rumah Nona Liu? Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan dan di mana aku berada bukan urusanmu. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Li Bufan, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau benar-benar berani datang ke rumah Nona Liu untuk mencuri barang. Mencuri barang. Mata mana yang melihatku? Mencuri barang. Tuan Muda Chen,
Ayo pergi, kita bisa kembali di hari lain. Apa maksudmu kembali lagi di hari lain? Orang ini Li Bufan, pasti ada di sini untuk mencuri sesuatu. Kalau tidak, bagaimana mungkin si tak berguna ini berada di rumah Nona Liu? Rumah. Tuan Muda Chen, kau mungkin benar-benar salah paham terhadap Tuan Muda Li. Tidakkah kau melihat bekas lipstik di wajahnya? Bagaimana dengan bekas lipstik? Sepertinya kita mengganggu waktu. Senang Tuan Muda Li. Ayo pergi. Waktu yang baik. Apa kau bilang si tak berguna ini? Dan Nona Liu? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Nona Liu akan menyukai pria yang menyembelih babi di pasar ini. Sampang. Aku mengerti. Li Bufan, kau tidak hanya mencuri barang, tetapi kau juga berselingkuh dan kau melakukannya tepat di sini di rumah Nona Liu. Kau benar-benar menjijikan. Li Bufan, kau tidak benar-benar memanfaatkan Nona Liu saat dia tidak dirumahkan dan kemudian. Chen Yao, imajinasi kau mungkin sedikit terlalu liar bukan? Lagi pula, bahkan jika aku berselingkuh di sini, apa urusannya denganmu? Kau masih bertingkah seolah kau benar. Baiklah, aku akan menelepon tim keamanan. Sekarang juga, panggil mereka. Menerobos masuk dan mencuri. Kau tidak akan dihukum 3 tahun penjara. Jangan pernah berpikir untuk keluar. Li Bufan, katakan yang sebenarnya. Mengapa kau benar-benar di sini? Ini rumahku. Jika aku tidak di sini, di mana lagi aku akan berada? Rumahmu. Liu Ruyan sudah memberikan rumah ini kepadaku. Kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Mengapa Nona Liu tanpa alasan memberimu rumah? Bagaimana mungkin tanpa alasan? Sungguh, dia bilang itu untuk berterima kasih kepadaku karena telah menyembuhkan penyakit ayahnya. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa masuk ke dalam dan bertanya padanya. Dia ada di dalam rumah. Li Bufan, teruslah mengarang cerita. Bahkan jika Nona Liu benar-benar memberimu rumah itu, memberikannya padamu, bagaimana dengan bekas lipstik di wajahmu? Kau tidak akan memberitahuku bahwa kau dan Nona Liu sedang bermesraan di sana kan? Jika Nona Liu bisa jatuh cinta padamu, aku akan berdiri dengan tangan. Tuan Muda Chen, siapa yang kau katakan berani datang ke rumah Nona Liu untuk mencuri barang? Itu dia. Dia tidak hanya datang untuk mencuri, tetapi dia juga membawa beberapa orang yang mencurigakan ke rumah Nona Liu untuk melakukan hal-hal kotor. Apel, kau punya nyalinan. Kau berani membuat masalah di wilayahku, kau mati. Li Bufan, aku sarankan kau serahkan barang curian itu dan bawa keluar kaki tanganmu. Kalau tidak, jika kau ketahuan nanti, itu tidak akan terlihat baik. Ayo cari sendiri. Sialan. Kau sangat sombong. Tunggu sampai aku menemukan buktinya. Kau akan menanggung akibatnya. Saudara-saudara geledah tempat ini. Biar aku peringatkan dulu. Kalian boleh mencari, tapi kalian harus menanggung konsekuensinya sendiri. Kau mencoba menakutiku, Nak. Aku menggeledah untuk memastikan keselamatan Nona Liu, keamanan properti. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, aku tidak akan takut geledah tempat ini. Aku ingin lihat siapa yang berani masuk ke rumahku hari ini. Nona Liu, ini, bagaimana ini mungkin? Apakah begini cara komunitasmu memperlakukan penghuninya? Kalian tidak hanya membiarkan orang-orang aneh ini masuk ke sini sesuka hati, tetapi kalian juga berniat untuk masuk tanpa izin ke tempat tinggal pribadi. Tidak, Nona Liu, ini salah paham. Aku tidak tahu kau ada di rumah. Itu dia. Dia bilang, ada pencuri yang masuk ke rumahmu dan meminta kami datang untuk menangkap pencuri itu. Kalian bahkan tidak bisa membedakan siapa pencurinya. Kau kapten keamanan ini bisa berhenti menjabat. Ini salahku. Itu karena aku gagal mengenali orang yang sangat penting. Mohon berbelas kasih. Aku punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil. Aku bergantung pada pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga. Tidak, Nona Liu, karena kau ada di rumah, maka bekas lipstik di wajahnya ini. Li Bufan adalah priaku. Kami tinggal bersama. Katakan padaku, bekas lipstik di wajahnya. Milik siapa itu? Kau bajingan Li Bufan. Dia benar-benar berani berhubungan dengan Nona Liu. Sialan Li Bufan, beraninya aku membiarkanmu sampai di sana lebih dulu. Tuan Muda Chen, mengapa ekspresi Anda begitu tidak menyenangkan? Apakah aku mungkin merusak rencana Anda? Li Bufan, jangan sombong. Nona Liu hanya tertipu olehmu. Sampah sepertimu, bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu Nona Liu. Kau tidak lebih dari seorang gigolo yang hidup dari wanita. Tunggu sampai Nona Liu bosan denganmu dan menendangmu pergi. Kau bahkan tidak akan sebaik anjing. Sebaiknya kamu jaga mulutmu. Baik-baik. Nona Liu, kau memukulku demi sampah ini. Bagaimana kalau aku memukulmu? Biar ku beritahu Li Bufan. Bukanlah gigolo. Kami akan segera menikah. Villa ini adalah mahar yang kuberikan padanya. Menikah? Ruyan kau. Kalian semua, buka mata anjing kalian dan lihat dengan jelas. Li Bufan adalah pemilik villa ini. Jika ada orang bodoh yang fisik membuatnya tidak senang, aku jamin aku akan membuatmu membayar mahal. Ya, kami mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan pada orang ini? Masuk tanpa izin, memfitnah pemilik. Katakan padaku apa yang harus terjadi pada orang seperti ini. Para pengawal, berikan dia pukulan penyusup ini, sampah yang memfitnah pemilik ini. Tunggu sebentar.
Liu Ruyan. Kau jalang. Beraninya kau berhubungan dengan penjual babi rendahan ini. Jangan kau lupakan. Kau punya tunangan. Jika masalah ini diketahui oleh Tuan Muda Xiao, apakah kau tahu apa akibatnya? Siapa bilang Xiao Kuanyi adalah tunanganku? Aku tidak mengakui perjodohan ini. Bagaimana jika kau tidak mengakuinya? Fakta bahwa kau adalah tunangan Tuan Muda Xiao diakui secara pribadi oleh ayahmu. Sekarang seluruh ibu kota tahu tentang hal itu. Jika berita tentang kau dan pengemis sampah ini tidur bersama tersebar, yang akan hilang bukan hanya wajah keluarga Liumu. The Tuan film Muda was Xiao translated tidak akan mengampunimu. and narrated by M Kamu. Media. Keluarga Xiao yang rendahan. Aku bahkan tidak menganggapnya serius. Selama kau tidak setuju. Tidak ada yang bisa memaksamu. Bufan. Li Bufan, apakah kau benar-benar ingin menikahi Liu Ruyan? Mengapa aku merasa aku semakin jauh darimu? Li Bufan, tidakkah kau tahu konsekuensi menyinggung Tuan Muda Xiao? Itu, demi jalang ini, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Tutup mulut kotormu. Menjadi anjing bagi keluarga Xiao. Dan kau merasa lebih unggul karenanya. Kau sampah berani memukulku. Lupakan tentang dirimu. Bahkan jika Xiao Kuanyi datang, aku akan tetap memukulnya tanpa ragu. Hancurkan mulut kotormu. Jangan biarkan dia menggonggong liar di luar pintuku. Ya, jangan berani macam-macam. Ayahku adalah. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Mengganggu penduduk kami. Saudara-saudara, pukuli dia dengan keras untukku. Ya, aku salah hentikan pukulan ini. Tuan Muda Li, aku salah. Suruh mereka berhenti memukulku. Ayah, aku salah. Baru memohon belas kasihan sekarang. Sudah terlambat. Potong kakinya untukku. Li Bufan, kau berani menyentuhku, coba saja. Aku tidak akan mengampunimu. Kau tidak akan mengampuniku. Aku yang tidak akan mengampuni kalian semua. Kedua kakinya. Potong keduanya untukku. Kirimkan secara terpisah ke keluarga Chen dan keluarga Xiao di ibu kota. Biarkan mereka tahu bahwa ini adalah hadiah dariku untuk mereka. Ya, tidak hentikan. Berhenti di situ. Xiao Kuanyi, kenapa kamu di sini? Ada apa? Melihat tunanganmu. Apakah kau tidak senang? Kamu, Kakak Xiao, itu adalah sampah itu. Dia adalah pria simpanan. Simpanan Nona Liu. Awalnya aku ingin menasihatinya baik-baik. Bagaimanapun juga Nona Liu adalah tunanganmu. Tapi dia berbicara tidak sopan dan tidak menganggap keluarga Xiao serius sama sekali. Lihat bagaimana dia memukuliku. Kau harus membantuku membalas dendam. Kau jalang. Kau benar-benar memelihara gigolo untuk menduakan aku. aku tidak pernah menyetujui perjodohan ini. Kamu yang memaksa ayahku untuk setuju. Liu Ruyan, kau bisa menikah denganku. Seharusnya kau berterima kasih selamanya. Hari ini, bunuh gigolo ini. Dan aku tidak akan perhitungan. Kalau tidak, keluarga Liu tidak akan punya alasan untuk ade. Xiao Kuanyi, jangan keterlaluan. Aku, Li Bufan dan aku tidak punya hubungan. Jangan mempersulitnya. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Kau bahkan sekarang masih melindungi sampah ini. Apakah aku terlalu lunak padamu? Lepaskan dia. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam padamu. Seekor anjing tak berguna, berani menggonggong liar padaku. Serigala liar, potong lidahnya. Untukku. Tidak, aku mohon biarkan dia pergi. Aku janji aku akan menikahimu. Ruyan, jangan setuju padanya. Li Bufan, cepat pergi. Ini awalnya tidak ada hubungannya denganmu. Dengarkan saja Nona Liu. Jika kau tidak pergi sekarang, akan terlambat. Mau pergi? Ruyan, sampah ini, apa yang membuatnya kau sukai? Apakah kau pikir keterampilannya diranjang? Cukup bagus. Malam ini aku juga akan mencobanya denganmu. Aku jamin aku akan membuatmu merasa seperti di surga dan neraka. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku hanya memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan dia. Sungguh omong kosong besar. Orang terakhir yang berbicara padaku seperti itu. Rumput di kuburannya sudah lebih tinggi darimu. Serigala liar, mengapa kau berdiri di sana tertegun? Bunuh dia, cincang dia. Malam ini aku ingin bersama tunanganku, menggunakannya sebagai lauk pendamping minuman. Tidak, Wei Wei, Orang yang mengesankan. Kau punya beberapa keterampilan. kau baik-baik saja Wei Wei. aku baik-baik saja Bufan. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Ini tidak mungkin. Aku jelas menggunakan 50% kekuatanku. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Kau berani memukul wanitaku. Kau mencari mati. Anak yang baik. Biarkan aku mencoba melawanku. Serigala liar, apa yang terjadi? Kekuatan, orang ini tidak sederhana. Dia tidak di bawah tingkat kekuatan saya. Kau sampan. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan orang lama. Tuan Muda Xiao, jangan terburu-buru. Giliranmu berikutnya. Sialan.
Saya menolak untuk mempercayainya. Biarkan saya melawanmu. Bagaimana bisa? Kekuatannya The tiba-tiba film was meningkat drastis. translated Mungkinkah and pil itu? narrated Bufan, by M. Media. hati-hati. Bufan, ada yang mencurigakan dengan pilnya. Kamu sama sekali tidak boleh lengah. Tidak buruk, kau benar-benar mengetahuinya. Namun, sudah terlambat, sampah mati. Jika kau punya nyali terima pukulan ini. Tinju Dewa 9 Aura. Ini adalah sesuatu yang hanya penerus Raja Dewa berturut-turut yang bisa pelajari. Kau adalah putra Raja Dewa. Likilin. Apel. Dia adalah Likilin. Sudah berakhir. Kita benar-benar tamat. Kamu adalah Likilin. Pantas saja bahkan ayahku sangat menghormatimu. Li Bufan, kamu benar-benar membuatku merasa terlalu terkejut. Bagaimana itu mungkin? Apakah ini masih orang yang ku kenal? Li Bufan, kau merahasiakan ini dariku dengan sangat baik. Li Bufan, bahkan jika kau adalah putra Raja Dewa, lalu kenapa jika saya ingin membunuhmu? Itu semudah membalikan telapak tangan. Hanya denganmu. Saya tidak percaya. Lihat tanganmu. Kau sudah diracuni oleh saya. Jika kau memaksakan diri menyalurkan kekuatanmu, kau pasti akan mati. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Bunuh Likilin. Dunia ini akan menjadi milik kita. Sepertinya kau bertekad untuk berhasil hari ini. Keempat pelindung agung semuanya sudah berkumpul. Apakah kau tahu bagaimana kakekmu meninggal saat itu? Dia disiksa sampai mati oleh kami. Aku hanya khawatir tidak bisa menemukan kalian semua. Kalian semua hari ini mengantarkan diri kalian tepat ke depan pintuku. Bagus. Hari ini aku akan mengirim kalian semua ke neraka untuk meminta maaf kepada kakekku. Menghadapi kematian yang akan datang kau masif. Sekarang kau tidak bisa menyalurkan kekuatanmu. Kau tidak berdaya sendirian. Mari kita lihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu. Aku akui kau punya beberapa kemampuan. Tapi kau salah dalam satu hal. Apa maksudmu? Saat ini aku bukan hanya sekadar putra Raja Dewa. Aku adalah Raja Dewa. Di mana pasukan naga? Bawahanmu menyambut Raja Dewa. Kami menanti perintah Raja Dewa. Bunuh. Ini tidak mungkin. Kau sudah mewarisi posisi Raja Dewa. Token Raja Dewa menghilang tanpa jejak sejak lama. Bagaimana bisa ada padamu? Kakek sudah memiliki pandangan jauh ke depan sejak lama. Ketika aku pergi, dia sudah memberikan token itu kepadaku. Dulu aku mengampuni kalian, 3 keluarga besar ibu kota. Itu sepenuhnya karena rasa hormat kepada kakekku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kesabaranku yang berulang kali hanya akan mendorong keberanianmu. Sekarang setelah kakek sudah dibunuh oleh kalian, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Pasukan naga, dengarkan perintahku. Bunuh tanpa ampun. Bunuh. Hadang mereka. Hadang mereka untukku. The film was translated and narrated by M. Media. Li Bufan, saya sudah tahu sejak lama bahwa kau akan kembali. Saya secara khusus menyiapkan ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Bukankah itu hanya pil rusak yang bisa meningkatkan kultivasi? Apakah itu pil rusak? Pil yang rusak. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan pil rusak ini. Tuan, Ini tidak mungkin. Kamu jelas menderita racunku. Bagaimana kamu masih bisa menyalurkan kekuatanmu? Kamu memaksakan diri menyalurkan kekuatanmu? Racun itu telah menyerang organ vital Mo. Apakah aku terlihat seperti diracuni sekarang? Tidak mungkin. Kakekmu meninggal karena racun ini. Bagaimana bisa? Di hadapan kekuatan absolut, racun kecilmu sama sekali tidak berarti. Ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Itu semua. Semua keluarga Shou dan Chen. Obat itu juga diberikan oleh mereka. Tidak. Bukan aku. Itu dilakukan oleh keluarga utama. Aku hanya cabang kecil. Aku tidak tahu apa-apa. Raja Dewa, ampuni nyawaku. Aku sungguh tidak tahu apa-apa. Keluarga Shou kami bisa membantumu menstabilkan posisi Raja Dewamu. Sudah selesai. Sekarang setelah kau selesai, matilah. Jangan kejar. Biarkan dia pergi. tapi Anda membunuh keluarga Shao. Satu-satunya putra. Orang-orang di ibu kota itu tidak akan membiarkan Anda lolos. Pertama, berikan mereka unjuk kekuatan. 3 hari kemudian, aku akan membantai
Ketiga keluarga besar di ibu kota. Raja Dewa Perkasa. Bufan, Tuan, hubungan besar dengan wanita. Apa gunanya kamu? Kamu hanya berdiri di sana dan melihat anakku terbunuh. Paman Xiao itu benar-benar bukan salahku. Bocah Li Bufan itu sudah mengumpulkan mantan anggota ilahi. Bahkan 4 Vajra Agung pun tidak bisa menghentikannya. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Anakku. Paman Xiao, kau harus membalaskan dendam kakak Xiao. Kakak Xiao meninggal dengan kematian yang benar-benar menyedihkan. Dia dicekik hidup-hidup oleh Li Bufan itu. Li Bufan. Li Qilin. Bagus. Sungguh mengesankan. Kamu menolak menjadi menantu yang tinggal di rumah istri dengan benar. Bersikeras menentangku. Jika memang begitu, jangan salahkan The aku. film was translated Karena bersikap and kejam. narrated by M Media. Paman Xiao, bagaimana kau akan menghadapinya? Bukankah dia akan mengadakan upacara suksesi Raja Dewa untuk mengumumkan identitasnya? Kalau begitu kami tulang-tulang tua ini akan mengiriminya hadiah besar. Jadi apa masalahnya jika dia bisa bertarung? Ketika saatnya tiba aku akan mengubah seluruh tempat itu menjadi puing-puing. Aku tidak percaya dia bisa selamat dari itu. Bukankah itu akan menjadi keributan yang terlalu besar? Kepala negara akan sulit untuk dijelaskan kepada kepala negara. Apakah kamu pikir kita bisa membunuh Raja Dewa yang lama tanpa perintah dari atas? Hai Nona Bai, mengapa Anda tidak masuk ke dalam? Hentikan. Tidak perlu mengejar. Dia tidak bisa melarikan diri. Kepala pelayan. Wanita ini adalah mantan istri Li Qilin. Ya, meskipun mereka sudah bercerai, aku masih berpikir Li Qilin masih sangat peduli pada Bai Weiwei. Aku tiba-tiba punya ide yang lebih baik. Mungkin pertempuran ini bisa berakhir sangat cepat. Kamu sudah bangun. Sudah berapa lama aku tertidur? Sudah 2 hari 2 malam. Minumlah air. Di mana Wei Wei? Bau apa itu? Kamu bangun dan langsung mencari mantan istrimu. Wanita secantik aku ada tepat di depanmu. Tidak bisakah kamu melihatku? Bukan itu maksudku. Wei Wei terluka sebelumnya. The Aku film tidak was tahu seberapa parah translated lukanya. and Bufan, narrated by M Media. Dia baik-baik saja. Tapi ada sesuatu yang terjadi padaku. Ada apa denganmu sekarang? 2 hari yang lalu. Hal yang belum kita selesaikan. Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Itu masalah ini. Bagaimana kalau kita bicarakan nanti saja, saat ini? Bufan, tidakkah kamu mengerti apa yang aku pikirkan? Entah kamu seorang tukang jagal babi atau Raja Dewa, aku bersedia mengikutimu. Selain itu, bukankah kamu berjanji pada ayahku bahwa kamu akan menjagaku dengan baik? Situasiku saat ini, apakah kau tahu betapa berbahayanya? Kali ini, kita bahkan tidak tahu apakah kita akan hidup atau mati. Bufan, aku bersedia mengikutimu dan menjalani petualangan ini bersama. Jika aku tidak mengambil tindakan padamu sekarang, aku takut akan terlambat. Mengapa Karena begitu? mantan istrimu ingin bersaing secara adil denganku. Jika aku tidak memanfaatkan lukamu dan segera menyelesaikan kesepakatan denganmu, bagaimana jika nanti kamu melarikan diri? Tuanku, saya minta maaf, saya tidak melihat apapun sama sekali. Hentikan. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Perjamuan suksesi Raja Dewa Anda, 3 hari dari sekarang. Beritanya telah dirilis. Orang-orang dari 3 keluarga besar di ibu kota telah memutuskan untuk bergegas datang dari ibu kota dan bersama-sama menyelenggarakan perjamuan suksesi untuk Anda. Selain itu, mereka telah memilih yang paling mewah di Jing Grand Hotel. Rubah-rubah tua ini. Akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Luka-luka Anda belum sembuh. Haruskah kita mengubah waktunya? Tidak perlu. Setujui tuntutan mereka. Aku ingin melihat dengan tepat apa yang mereka rencanakan. Hingga, apakah ada hal lain yang terjadi? Memang ada suatu situasi. Anda selalu menginstruksikan kami untuk diam-diam, melindungi Nona Bai. The Orang-orang film was kami menemukan translated bahwa dia and pergi mencari narrated Chen by Yao, M tapi Media. setelah memasuki kediaman Chen, 2 jam sudah berlalu, dan dia masih belum keluar. Apa? Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Halo, pengguna yang Anda hubungi, sedang tidak dapat dihubungi sementara. Mengapa dimatikan? Mungkinkah baterainya habis? Sialan, pasti terjadi sesuatu.
Apa yang terjadi? Ini semua salahku. Bai Weiwei bilang dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk membantumu. Dia tidak mungkin pergi mengumpulkan informasi sendiri kan? Karena hanya dia yang bisa memanfaatkan kasih sayang Chen Yao, memungkinkan para bawahan membiarkannya dengan santai masuk dan keluar dari keluarga Chen. Tepat sekali. Sekarang kediaman Chen tidak tertembus. Sulit bahkan bagi kami untuk masuk. Wanita bodoh ini. Halo, Li Bufan, kau belum mati. Chen Yao. Apa yang kau lakukan pada Wei Wei? Paman Xiao memang benar. Jika kita menangkap Wei Wei, aku tidak percaya kau tidak akan patuh. Bicara. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa yang kita inginkan? Tentu saja kami ingin kau menyerahkan token Raja Dewa. Li Bufan, malam ini pukul 10. Di gudang terbengkalai di kota timur. Datang sendirian. Jika kau berani bermain trik apapun, kau tidak akan pernah melihat Wei Wei-mu lagi. Ada apa? Wei Wei telah ditangkap. Mereka menggunakan nyawa Wei Wei untuk mengancamku, memaksaku menyerahkan token Raja Dewa. Malam ini, pukul 10, gudang terbengkalai di kota timur. Ini semua salahku. Seharusnya aku menghentikan Bai Weiwei. Ini bukan salahmu. Wei Wei sendiri memiliki kepribadian yang pantang menyerah. Tuan kami akan pergi bersama Anda. Tidak perlu, aku akan pergi The sendiri. film was Aku punya translated pengaturan lain and untukmu. narrated Tapi ini by jelas, M Media. jebakan. Luka lama Anda belum sembuh, saya khawatir. Itulah mengapa aku mengatur tugas lain untukmu. Malam ini hidupku sepenuhnya berada di tanganmu. Bawahan Anda bersumpah untuk menyelesaikan misi Tuan bahkan sampai mati. Karena kau ingin bermain-main denganku, aku akan bermain denganmu dengan benar. Baisi, dengarkan perintahku. Perintahkan pasukan lama di ibu kota. Kau boleh memulai operasi sekarang. Kau berangkat sekarang. Tunggu sampai mereka pergi. Lalu langsung. Jangan dekati aku. Apa yang akan kamu lakukan padaku? The film was Jika Bufan tahu tentang ini, translated and dia pasti narrated tidak akan by M melepaskanmu. Media. Ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, kamu masih memikirkan sampah itu. Jika dia berani datang, aku akan memastikan dia tidak pernah kembali. Tapi sebelum itu, kamu harus membiarkanku dengan benar. Menikmati diriku. Berhenti di situ. Zhao Longqian, kau sungguh berani sekali. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Kamu adalah orang yang punya keberanian. Aku harus mengagumi bahwa kamu berani datang ke sini sendirian. Cukup omong kosongnya. Katakan, bagaimana kau bisa melepaskan Wei Wei? Kamu ingin aku melepaskannya? Itu mudah. Selama kamu menyerahkan token Raja Dewa, aku akan segera melepaskannya. Bahkan jika kau mengambil token Raja Dewa, kau tidak akan bisa memobilisasi pasukan naga. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kamu melepaskan posisi Raja Dewa, kamu dan masalah dengan wanita ini, aku tidak akan lagi ikut campur. Bagaimana? Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Itu bukan hakmu. Berikan padaku. Bunuh dia. Wei Wei, apa kau baik-baik saja? Kamu pergi duluan. Jangan khawatirkan aku. Mereka menanam bom. Mau lari? Sudah terlambat. Jika kau membunuhku sekarang, kau tidak akan mendapatkan token Raja Dewa. Itu tidak masalah. Selama kau mati. Bahkan tanpa token Raja Dewa. Merekrut bawahan lama. Kepala negara punya banyak waktu untuk membersihkan mereka perlahan-lahan. Itu hanya sedikit waktu dan usaha. Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Liku telah menjaga kepala negara selama beberapa generasi, mengabdikan The diri, film was mencurahkan darah dan translated keringat, and tapi narrated pada by akhirnya M kami Media. menjadi tian yang dibuang. Sungguh menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Bukankah itu karena kau telah melampaui tuanmu dengan pencapaianmu? Sepanjang sejarah berapa banyak penguasa dinasti yang tidak menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan? Ini adalah takdirmu. Nasibku. Nasibku ada di tanganku, bukan di tangan langit. Karena kepala negara tidak bisa mentoleransiku, maka aku akan memberontak melawannya. Apakah aku salah dengar? Kau seorang tahanan. Ingin memberontak. Mungkinkah kau ingin menjadi kaisar sendiri? Kenapa tidak? Kurasa kau telah merusak otakmu karena jatuh cinta. Karena sudah begitu, aku tidak akan membuang kata-kata lagi padamu. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka untuk menjadi kaisarmu. Sebelum kau menekan tombol itu, aku sarankan kau. Lihat ini dulu. Lihat ini dulu. Ibu, Xiaobao, Li Bufan, kau tidak tahu malu. Kau berani menculik anggota keluargaku. Zhao Longqian.
Kau benar-benar bermuka dua. Kau yang pertama kali menculik istriku untuk mengancamku. Aku hanya menggunakan metode milikmu sendiri untuk membalas. Li Bufan, aku sarankan kau segera melepaskan anggota keluarga Xiao. Aku sudah memberitahu ayahku untuk memberitahu keluarga besar lainnya. Di ibu kota, mereka sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan. Jangan biarkan keeban de LNMU menyebabkan toko lamamu dimusnahkan. Tidak buruk. Paman Xiao melatihku dengan baik. Li Bufan, kali ini, aku bisa memberimu satu kesempatan. Asal kau melepaskan keluargaku. Kali ini aku akan tidak lagi mempermasalahkannya. Kalau tidak, ketika orang-orang dari ibu kota menyelamatkan keluargaku, kau hanya akan memiliki jalan buntu. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Mereka akan membantumu. Mereka sekarang kewalahan. Apa maksudmu? Aku tahu 3 keluarga besarmu ada di sini untuk mengepung dan menekanku. Jadi aku menggunakan trik di dalam trik. Menyerang di timur, tetapi mengincar barat, dan menyerbu sarang mereka. Sekarang keluarga-keluarga besar itu, mungkin, sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Li Bufan, kau tidak tahu malu. Kalau soal tidak tahu malu siapa yang bisa menandingimu, tersisa 2 menit. Jika aku tidak menerima kabarmu dalam 2 menit, maka Lalu kenapa? bunuh, jangan berbelas kasih. Kau, beraninya kau, Tersisa 1 menit. Raja Dewa. Mohon berbelas kasih. Dan lepaskan keluargaku. Kau bisa membawa orang-orang dan pergi sekarang. Aku mohon padamu, telepon mereka sekarang. Dan biarkan mereka pergi. Aku sudah kehilangan seorang putra. Dan tidak bisa kehilangan keluarga lagi. Ini adalah untukmu. Wei Wei. Ayo pergi. Tuan Xiao. Biarkan mereka pergi. Wei Wei, jika aku benar-benar menjadi kepala negara, maukah kau mendukungku? Bahkan jika tanganku berlumuran darah. Bufan, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Jika orang lain tidak menyinggungku, aku tidak menyinggung orang lain. Jika orang lain menyinggungku, aku akan membunuh mereka. Bagus. Bagus, jika ada yang menyinggungku, aku akan membunuh mereka. Kau kembali duluan. Liu Ruan menunggumu di pintu. Bagaimana denganmu? Jangan khawatir. Kau pergi tunggu aku di mobil duluan. Hati-hati, aku akan menunggumu. Raja Dewa. Bisakah kau menelepon sekarang? Dan melepaskan mereka? Saudara Xiao, bagaimana dengan Li Qilin? Apa yang akan kau lakukan? Li Bufan telah dibebaskan. Bukankah kau kembali ke ibu kota? Mengapa kami harus kembali ke ibu kota? Li Qilin memobilisasi pasukan lama dan menculik anggota keluarga dari keluarga kami yang lain untuk dijadikan ancaman. Chen Yao baru saja menelepon untuk memberitahu keluarga Chen agar pergi dan menyelamatkan mereka. Apel, rekan sekaligus, 3 besar, sarang keluarga kami. Dia tidak punya kemampuan itu. Benar, aku memang melakukannya. Hanya menculik anggota keluarga Xiao. Tapi mengenai mengapa kau belum menerima kabar apapun, sebenarnya cukup sederhana. Apa maksudmu? Keluarga Chen-ku tidak akan pernah mengkhianati keluarga utama. Ayahmu tentu saja tidak akan mengkhianati 3 keluarga besar. Hanya saja, dia tidak bisa lagi melakukan panggilan telepon. Karena keluarga Chen Long Sumu sudah dimusnahkan olehku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluarga Chen-ku bagaimana mungkin bisa dimusnahkan? Melapor kepada tuanku. Keluarga Chen Longzhou telah dimusnahkan. Ini adalah kepala keluarga Chen. Lemparkan itu padanya. Biarkan dia mengenali kepala ayahnya. Ayah, itu ayahku. Apel. Li Bufan. Kau haus darah, secara alami. Dasar iblis pembunuh. Kau tidak layak mendapatkan posisi Raja Dewa. Raja Dewa omong kosong apa? Aku sama sekali tidak peduli tentang itu. Sejak hari ketiga keluargamu membunuh kakakku. Sejak hari itu, sudah ditakdirkan bahwa hari ini akan tiba. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kematian orang tuaku saat itu juga disebabkan olehmu. Li Bufan. Kau pembunuh. Bayar nyawa keluarga Chen-ku. Aku sudah menunggu saat ini sejak lama. 3 keluarga besar akhirnya berkumpul di sini. Kau berusaha keras untuk mengumpulkan kami di sini. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tentu saja ini untuk menangkap kalian semua dalam satu kali serangan. Sungguh kesombongan. Bahkan jika kau menculik anggota keluarga Xiao, orang-orang dari keluarga kami yang lain, 2 keluarga besar, tidak mudah untuk diprovokasi.
Tidak. Lari cepat. Dia akan meledakkan kita. Sudah terlambat. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Kembali ke ibu kota. Target berikutnya. Kepala negara. Kepala negara. Siapapun yang ingin menyakiti keluargaku atau mengganggu hidupku, bahkan jika itu adalah kepala negara, aku bisa menggantikannya. Hari ini, aku Likilin, mengangkat token Raja Dewa tinggi-tinggi, memerintahkan mantan pasukan Raja Dewa untuk maju bersamaku ke ibu kota, untuk mencari keadilan dari kepala negara. Jika kepala negara tidak dapat menoleransi para prajurit yang berjuang dengan gigih melalui pertumpahan darah demi Xia Agung, apa yang harus kita lakukan? Kami akan selamanya mengikuti Raja Dewa. Hidup Raja Dewa. Hidup Raja Dewa. Hidup Raja Dewa. Berangkat ke ibu kota. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Keluarga Su di ibu kota. The film was translated Tangkap mereka semua. and narrated Ya. by M Media. Keluarga Xiao di ibu kota. Cari di mana-mana dengan teliti. Jangan lepaskan satu sudut pun. Keluarga Chen di ibu kota. Menyerah dan hidup. Mereka yang mengikutiku akan makmur. Mereka yang menentangku akan mati. Tuan, kami telah, di antara 3 keluarga besar, menemukan banyak catatan mereka yang merinci akumulasi kekayaan haram selama bertahun-tahun. Selain itu, kami juga menemukan korespondensi di antara mereka dan kepala negara. Isi surat-surat itu benar-benar keterlaluan. Tidak perlu marah. Mereka hanya ingin menjatuhkan hukuman mati padaku itu saja. Tuan, kali ini kembali ke ibu kota. 2/3 industri yang dicaplok oleh 3 keluarga besar kini telah dipulihkan. Namun Apa? kepala negara baru saja mengirim seseorang untuk mengundang Anda menghadiri jamuan ulang tahun kepala negara. Mengklaim ini untuk mencari perdamaian. Karena dia sangat ingin aku menghadiri perjamuan ulang tahunnya, maka aku harus menyiapkan hadiah yang mewah untuknya. Ya, bawahan Anda akan segera pergi dan menanganinya. Awalnya aku bermaksud sepenuh hati untuk kembali ke kedamaian. Mengapa kau harus berulang kali memprovokasiku? Perang. Hanya rakyat jelata yang menderita. Dan orang-orang tak bersalah. Kepala negara. Aku dengar 3 keluarga besarmu dalam satu malam benar-benar musnah. Apakah itu benar? Berhenti bercanda. 3 keluarga besar itu bercokol di ibu kota selama ratusan tahun. Telah lama menjadi parasit bagi Xia Agung. Sekarang, setelah mereka benar-benar musnah, bagi Xia Agungku, itu sungguh sesuatu yang patut dirayakan. Memang begitulah adanya. Tapi, kepala negara, posisi Raja Dewa Xia Agung. Sejak Raja Dewa yang lama meninggal dunia, posisi itu telah kosong. Dan sekarang cucunya membawa token Raja Dewa telah memulai pemberontakan. Xia Agung kemungkinan dalam bahaya. Hanya seorang putra Raja Dewa. Jika dia berani datang ke ibu kota, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku rasa itu tidak sepenuhnya benar. Bahkan pasukan andalanmu, peringkat surga nomor 1, telah terbunuh. Kepala negara, kartu as apalagi yang kau miliki untuk melawan anak itu? Kenapa kita tidak mencapai kerjasama? Kami pasti akan membantumu membereskan perselisihan internal. The film was Apa yang kau translated ingin and sepakati? narrated by M Sangat Media. sederhana. 2 kota? Apel. 2 kota? Kenapa kau tidak merampoknya saja? Kepala negara Xia Agung. Kami sekarang mengajukan tawaran kepadamu lagi. Jika kau tidak bersedia, kami tidak akan memaksanya. Jika kau menunggu sebentar, berubah pikiran, kami menunggumu kapan saja. Wilayah Xia Agungku bagaimana bisa diincar oleh orang sepertimu? Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah punya pengaturan. Aku hanya takut anak itu tidak berani datang.
Siapa bilang aku tidak berani datang? Li Qilin, kau sungguh berani, tidak menghormati senioritas. Di perjamuan ulang tahun kepala negara ini, kau malah membawa peti mati. Ini adalah hadiah yang kusiapkan khusus untuk ulang tahunmu. Apa kau tidak menyukainya? Aku tidak menyangka bahwa kepala negara Xia Agun statusnya begitu rendah. Sepertinya, kepala negara Xia Agun sudah waktunya bagi orang lain untuk mengambil posisi itu. Li Bufan, kenapa kau tidak segera memberi kepala negara ini hormat berlutut? Apakah ini mungkin? Etika sebagai bawahanmu di depan tamu asing, jangan mempermalukan Xia Agun. Yang membawa aib adalah kau. Kau pengkhianat yang merobohkan jembatan setelah menyeberangi sungai bajingan kaji. Apakah kau pantas aku beri hormat? Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sebagai kepala negara, kau memanjakan 3 keluarga besar, menindas rakyat jelata, dan dengan gila-gilaan menimbun kekayaan. Dianggap tidak manusiawi, berkolusi dengan mereka, menganiaya yang setia, bersikap egois, dan mementingkan diri sendiri. Dianggap tidak benar. Ini adalah bukti ketidakmanusiawian dan ketidakadilanmu. Apalagi yang harus kau katakan? Kau, ini Veta. Aku adalah kepala negara yang terhormat. Bagaimana mungkin aku terlibat dalam hal-hal seperti itu? Kepala negara, kau tidak layak menyandang gelar itu. Kau benar-benar telah merugikan Xia Agung dan pengorbanan yang dilakukan oleh para prajuritnya. Berhenti bicara omong kosong. Kau tahu kesalahanmu namun menolak untuk memperbaikinya. Itu adalah pelanggaran berat. Mengingat bahwa kau pernah memukul mundur musuh asing demi Xia Agun. Aku akan memberimu satu kesempatan hari ini. Serahkan token Raja Dewa. Potong salah satu lenganmu sendiri. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Aku hanya ingin datang dan mencari keadilan. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kau tidak mendapatkan izin dari kepala negara ini. Pemanggilan tidak sah terhadap mantan bawahan Raja Dewa adalah pemberontakan. Kaulah yang keras kepala tersesat. Jangan kira aku tidak tahu bahwa setelah kau selesai menggunakan 3 keluarga besar untuk menjatuhkan kakakku, kau kemudian menggunakanku untuk melenyapkan 3 keluarga besar. Dengan cara ini, kau bisa duduk dengan aman di tahtamu. Sayangnya yang tidak kau duga adalah bahwa 3 keluarga besar, rubah-rubah tua itu, sudah menyembunyikan bukti kolusi rahasiamu dengan mereka. Sepertinya tidak ada lagi yang tersisa untuk didiskusikan. Karena memang begitu. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sepertinya kau datang dengan persiapan. Ini bukan bom lagi kan? Mencoba binasa bersamaku. Berhenti menyebarkan rumor jahat. Kau tidak pantas untuk membuat kepala negara ini mati bersamamu. Lalu trik, apalagi yang kau miliki? Keluarkan semuanya. Aku akan menemanimu sampai akhir. Keluarlah. Li Bufan. Kita bertemu lagi. Chen Yao. Bagaimana mungkin itu kau? Apel. Apa kau pikir aku mati dalam ledakan itu? Apa maksud dari semua ini? Pecundang yang kalah ini adalah kartu truf terakhirmu. Kau pikir dengan membuatnya memakai pakaian Raja Dewa, dia bisa menggantikan posisiku? Tentu saja kemampuannya melampaui ini saja. Dia telah menjalani seminggu pemurnian formasi yang menyakitkan. Kekuatannya telah meningkat 50 kali lipat. Bahkan jika kau kuat, kau tidak bisa dibandingkan dengan yang diproduksi oleh kepala negara ini, mesin pembunuh. Jadi obat yang dimiliki Xiao Kuanyi diberikan olehmu. Tapi sayangnya, barang palsu tetaplah palsu pada akhirnya. Waktu obat-obatan dapat membantu orang meningkatkan kekuatan mereka. Tidak hanya terbatas, tetapi kerusakan pada tubuh sangat besar. Chen Yao, bukankah bagus jika kau selamat karena keberuntungan? Mengapa bersikeras datang ke sini untuk mati? Li Bufan. Kau membantai keluarga Chen-ku. Aku bersumpah, aku pasti akan membuatmu bayar hutang darat dengan darat. Betapa cerewetnya. Mari kita mulai. Biar kulihat sampah ini. Seberapa besar kemampuan yang kau miliki? Yang mulia berhati-hatilah. Menyingkir. Li Bufan. Aku benar-benar meremehkanmu. Selama bertahun-tahun ini, kau telah memainkan sandiwara yang bagus. Begitu juga. Sayang sekali. Sayang sekali. Jika kau punya kemampuan terima serangan terakhirku. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? The film was translated and narrated by M Media.
Li Bufan. Kau telah kalah. Dasar sampah. Sekarang, aku adalah Raja Dewa. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, belum pasti. Jangan senang terlalu cepat. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Apa yang terjadi? Dia sudah mengatakannya. Jangan biarkan kau senang terlalu cepat. Kau meracuniku. Benar sekali. Berkat kebencianmu pada Li Bufan. Penuh kebencian. Itu memungkinkan aku untuk meneliti mesin yang begitu sempurna. Mesin pembunuh. Tapi kau begitu kuat. Aku tidak akan berani membiarkanmu hidup. Misi hari ini selesai. Kepala negara ini akan memberimu pemakaman yang megah. Kau masih begitu kejam. Tanpa beberapa cara, bagaimana aku bisa duduk kokoh di posisi kepala negara? Kalian semua terlalu muda. Ulang tahun hari ini benar-benar membuatku sangat bahagia. Kata-kata yang sama akan kukatakan lagi padamu. Jangan senang terlalu cepat. Bukankah kau terluka parah? Bagaimana kau baik-baik saja? Pil kecilmu benar-benar efektif. Ketika aku menggeledah keluarga Xiao dengan susah payah, aku berhasil menemukan beberapa. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar sudah dipukuli sampai mati oleh Chen Yao ini. Namun, pil anti manusia semacam ini seharusnya tidak ada. Jangan mendekat. Pengawal, lindungi aku. Lindungi aku. Orang-orangmu sudah mati atau melarikan diri. Aku sarankan kamu untuk menyerah dengan cepat. Bagaimana kalian bisa mendapatkannya? Bukankah itu karena Wei Wei? Dia hanya tidak berhenti mengkhawatirkanmu dan bersikeras untuk datang. Omong kosong. Jelas Ruyan yang bilang. Dia ingin datang dan membantu. Dan bahkan menyuruhku mengambil ini untuk melindungimu. Selamatkan aku. Aku bersedia menandatangani banyak yang kau inginkan. Seluruh Xia Agun. Apel, kau meminta terlalu banyak. Selama kau menandatangani, maka kami masih akan membiarkanmu menjadi kaisar boneka ini. Lagi pula kau tidak mengurus banyak hal. Aku akan tanda tangan. The film was translated and narrated by Aku akan menandatanganinya. Cepat ambil sampah itu dan bunuh dia untukku. Selamat Tuan. Karena telah merebut kembali Xia Agun. Selamat Tuan. Karena telah merebut kembali Xia Agun. Kalian semua. Jangan terkejut. Kau tidak akan berpikir, aku hanya punya pengaruh di Xia Agung, kan? Aku kalah. Pengawal, bawa orang ini dan awasi dia dengan ketat. Tanpa perintahku, dia tidak diizinkan meninggalkan ibu kota negara bahkan setengah langkah. Ya, sudah berakhir begitu saja. Sudah berakhir begitu saja. Apalagi yang kau harapkan? Ada berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dari kami? Ya, aku tidak akan memberitahumu. Ayo beritahu kami kumohon. Ayo beritahu kami kumohon.